Nah, menurut Imam Al-Baidawi, doa yang disampaikan oleh Ashabul Kahfi dalam ayat yang ke-10 ini adalah memberikan satu permintaan akan rahmat Allah kepada mereka. Jadi mereka mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan, tidak meminta makan, atau tidak minta minum, tidak meminta keamanan secara khusus dan seterusnya, tidak. Tetapi yang diminta adalah rahmat Allah, itu yang diminta di dalam ayat ini. Jadi Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu ya Allah, rahmatan, yaitu rahmat. Rahmat inilah yang diminta oleh Ashabul Kahfi ketika dia berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Lalu kita teruskan dengan mengkaji ayat-ayat Allah. Kita bisa merenungkan ulang, bisa mengadakan taklim bersama-sama untuk mempelajari 1-2 ayat Al-Quran. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita ini kalau ingin menjadi orang bersyukur, kadang-kadang hitungannya gampang. Gampangnya bagaimana? Kalau kita mau melihat apa yang ada, yang terjadi di sekeliling kita, maka insya Allah itu akan menjadi inspirasi bagi kita, menjadi ilham bagi kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Saya punya seorang teman ini dia diangkat menjadi seorang kepala kantor lah, kepala satker, satuan kerja. Maka kemudian dia luar biasa bekerja setiap hari, karena sebagai top leader di satuan kerja itu, dia kemudian bisa menandatangani banyak hal, bisa menyetujui, bisa meng-ACC dengan ujung pulpennya itu. Maka suatu saat ketika sudah terjadi, diuji oleh Allah dengan stroke, maka yang biasa tangan, cuma jarinya itu yang biasa bisa bergerak tanda tangan seenaknya, maka setelah itu dia tidak bisa menandatangani, menulis saja tidak bisa. Maka kemudian kalau itu yang menjadi pelajaran bagi kita, betapa ketika kita bisa menggerakkan tangan kita, lalu kita bisa makan dengan tangan kita bisa membaca Al-Quran dengan tangan kita, lalu kita bisa menuliskan sesuatu, bisa bermain HP, bermedia sosial, maka itu sudah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Semua akhirnya tergantung kepada kita, tinggal bagaimana cara kita mensyukurinya. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, beberapa mungkin bulan yang lalu kita sudah membahas ayat surat Al-Kahfi ayat yang ke-9.
yaitu bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi. Lalu kemudian kita membahas tentang bagaimana ketakjuban yang kemudian ditanyakan oleh Allah, apakah kisahnya Ashabul Kahfi itu sesuatu yang menakjubkan? Itu kalau gampang pertanyaannya begitu. Lalu kita mengkaji bagaimana takjub dan ajaban itu. Maka pada subuh ini kita masuk pada yang ayat yang ke-10, yaitu id awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika Allah mengikutkan kata id dalam ayat yang ke-10 ini, maka sesungguhnya id itu mengingatkan kepada kita betapa sesungguhnya dalam kisah Ashabul Kahfi itu ada peringatan, ada pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Di samping kata id, ada kata al-fityah. Al-fityah itu adalah jamak dari kata fatan. Fatan itu berarti pemuda. Jadi kalau fityah itu adalah jamak dari kata fatan, yaitu pemuda. Kalau fityah berarti pemuda-pemuda, terdiri dari lebih dari 2 orang. Nah, menurut Imam Al-Baidawi, doa yang disampaikan oleh Ashabul Kahfi dalam ayat yang ke-10 ini adalah memberikan satu permintaan akan rahmat Allah kepada mereka. Jadi mereka mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan, tidak meminta makan, tidak minta minum, tidak meminta keamanan secara khusus dan seterusnya, tidak. Tetapi yang diminta adalah rahmat Allah, itu yang diminta di dalam ayat ini. Jadi Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami min ladunka, dari sisimu ya Allah, rahmatan, yaitu rahmat. Rahmat inilah yang diminta oleh Ashabul Kahfi ketika dia berdoa. Nah, Syekh An-Nawawi Al-Bantani menambahkan, doa ini ketika kita meminta rahmat itu ditujukan untuk supaya dimudahkan seluruh urusannya, terutama keinginan yang diharapkan. Itu maksudnya dari menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau misalnya seseorang Ashabul Kahfi membaca doa ini, maka sesungguhnya lebih dari sekedar minta makan, terlepas dari kelaparan, diamankan oleh Allah dari kekejaman Raja Romawi Dikianus itu, sang penyembah berhala itu. Dia dibebaskan dari kegelapan dan seterusnya. Jadi inilah yang diminta, menyeluruh. Nah, di dalam Al-Quran saya mungkin akan memberikan gambaran saja, gambaran bagaimana kata rahmat itu dimaknai di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu setidaknya ada 3 saya menyebutkannya. Yaitu pertama, rahmat itu diartikan, dimaknai sebagai ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 disebutkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas, yang telah melakukan banyak dosa, yang telah melakukan banyak maksiat, ala anfusim, atas diri mereka sendiri. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa seluruhnya, jami'an, luar biasa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika rahmat di dalam surat Az-Zumar ayat 53 ini berarti bahwa rahmat itu adalah ampunan Allah. Jadi la taqnatu mir rahmatillah, kamu jangan putus asa dengan ampunan Allah. Jadi mengingatkan orang-orang yang telah melampaui batas saja, kata Allah, itu agar dia tidak berputus asa untuk mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu mendapatkan rahmat dari Allah.
Yang kedua, kata rahmat itu bisa diartikan sebagai penyembuhan dari sakit yang hampir tidak bisa disembuhkan. Jadi di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, ketika kisahnya Nabi Ayub yang sudah diuji oleh Allah dengan rasa sakit yang luar biasa, yang sudah seperti tidak bisa disembuhkan, maka kemudian Allah menyembuhkannya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 83-84 itu Allah berfirman, wa ayyuba idza nada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Maka kemudian dan Ayub ketika berdoa kepada Allah, anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ini ada yang mengatakan tidak merupakan doa tapi munajat. Munajatnya Nabi Ayub kepada Allah. Dia memohon kepada, ya Allah, anni massaniyadur. Ya Allah, aku telah ditimpa penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkaulah ya Allah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Jadi ketika Nabi Ayub sudah berdoa begini, tidak meminta supaya disembuhkan, tidak. Tetapi Nabi Ayub hanya menyampaikan, ya Allah, aku ditimpa penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkaulah yang maha memberi rahmat. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Maka kemudian Allah mengijabahi doanya, munajatnya Nabi Ayub ini, fakashafna ma bihi min dur. Maka kemudian Allah menyingkap, Allah membebaskan, menyembuhkan semua penyakitnya itu. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmah. Jadi ketika Allah sudah memberikan menyingkap itu segala ujian yang menimpa pada Nabi Ayub, maka Allah kemudian mengembalikan, memberikan kembali keluarganya yang sudah terpisah itu, dan bahkan setara dengan sebelumnya, rezekinya dikembalikan oleh Allah mahum. Dan itu kata Allah, rahmatum min indina, itu adalah rahmat dariku kata Allah. Wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan bagi hamba-hambaku yang beribadah, yang mengabdi kepadaku. Jadi inilah kata yang kedua, makna yang kedua dari kata rahmat. Nah, makna yang ketiga dari rahmat itu adalah sebagai pertolongan yang diberikan Allah dalam situasi yang sangat sulit, di mana manusia itu seperti sudah tidak bisa berbuat apapun. Nah, inilah yang diberikan oleh Allah kepada Ashabul Kahfi. Jadi doa Ashabul Kahfi yang minta Rabbana atina min ladunka rahmah, minta rahmat kepada Allah, itu adalah pertolongan yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, Ashabul Kahfi tidak meminta dunia, tidak meminta kerajaannya Raja Romawi itu, tidak meminta dipenuhi makan agar dia terbebas dari kelaparan, tidak meminta keamanan secara khusus kepada Allah karena dikejar-kejar oleh Raja Dicyanus, tetapi dia minta rahmat, minta pertolongan minta rahmat yang kemudian diberikan Allah dalam bentuk pertolongan yang menyeluruh. Jadi bayangkan luar biasa ketika untuk bisa kemudian bisa selamat dari kejaran orang-orang, dari kejaran Raja Romawi itu, lalu kemudian tercukupi semua kebutuhannya di gua, maka kemudian mereka ditidurkan oleh Allah. Jadi tidur itu merupakan satu rahmat yang diberikan Allah untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh Ashabul Kahfi. Coba ketika ditidurkan selama 309 tahun itu, Ashabul Kahfi sehat bugar, dalam tidak kekurangan satu apa, tidak pernah merasakan kelaparan selama 309 tahun, tidak merasa dikejar-kejar oleh raja yang penyembah berhala itu. Dan Ashabul Kahfi kemudian bisa selamat keluar. Pada saat keluar itu kemudian raja sudah berganti menjadi raja yang mukmin, raja yang mempunyai keimanan yang sama dengan para Ashabul Kahfi ini. Jadi ini sangat luar biasa. Tidur itu merupakan suatu ternyata bisa menjadikan suatu penyelesaian. Jadi tidur lama tetapi rasanya seperti tidur sedikit. Di dalam keseharian itu, dalam dunia kesehatan itu ada yang namanya istilah deep sleep.
Deep sleep itu tidur sebentar tetapi rasanya luar biasa. Jadi kalau kita mungkin kalau tidur siang itu kan kadang-kadang kan sebentar, tetapi badan yang capek itu bisa kembali lagi semua. Atau mungkin kalau kita mungkin ada kebiasaan, biasanya setelah sholat malam itu kan kita ada capeknya. Menjelang subuh kita tidur sebentar, tapi jangan keterusan. Tapi insya Allah kalau sudah menjadi biasa, kalau sudah adzan pasti dia bangun. Jadi menjelang sholat subuh itu kita biasanya tidur sebentar. Tidur, setelah itu bangun tuh lebih enak lagi. Ketika menjalankan subuh itu badan kita sudah lebih enak lagi. Apalagi kita teruskan dengan zikir pagi, lalu kita teruskan dengan membaca Al-Quran, itu badan sudah enak. Dari mana? Dari deep sleep, tidur yang sebentar menjelang subuh itu. Jadi ada seorang pemikir muslim namanya Farid Ishaq. Dia adalah seorang pemikir muslim dari Afrika Selatan. Dia mengarang buku namanya Quran Liberation and Pluralism. Dalam bukunya itu, di awal itu dia mempersembahkan bukunya itu tulisannya begini: untuk pecinta istirahat siang singkat 5 menit. Jadi tidur sebentar itu luar biasa. Sebentar tapi menghilangkan seluruh kelelahan dan kecapean. Tetapi ada juga yang tidur panjang tetapi bangun lagi. Jadi tidak nyenyak tidurnya. Justru itu kadang-kadang yang menjadi lelah. Pikiran kita kadang-kadang terganggu. Jadi inilah tidur itu dikasihkan oleh Allah kepada Ashabul Kahfi itu. Tidur panjang tetapi seperti tidurnya sebentar. Maka di ayat-ayat berikutnya itu kemudian ditanyain, kam labithum, berapa kalian tinggal di gua ini? Maka dia mengatakan yauman au ba'da yaum, paling rasanya cuma seharian atau setengah hari saja. Jadi seperti tidur siang, tidur sebentar, paling sebentar saja. Padahal tidurnya cuma 309 tahun. Nah ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi sekali lagi, ketika seseorang meminta rahmat kepada Allah, itu seperti sudah menyeluruh dengan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh keinginan kita itu tentu saja bisa saja kita ungkapkan kepada Allah, tetapi juga bisa kita kemudian menyampaikan dalam hati kita sampaikan kepada Allah. Jadi ada banyak pelajaran ketika kita mungkin dari ayat yang ke-10 ini. Jadi pelajaran apa? Ketika Ashabul Kahfi itu berada di dalam gua, lalu meminta pertolongan dengan meminta rahmat kepada Allah, maka sesungguhnya kita juga bisa menirunya begitu. Jadi kita tidak berada di dalam gua, tetapi kita bisa di dalam rumah tangga kita ada masalah yang seperti tidak bisa diselesaikan, maka kita minta kepada Allah dengan doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 10 ini. Ketika kita di kantor, mungkin kita mempunyai masalah yang seperti tidak bisa diselesaikan, maka kemudian itulah yang kita minta kepada Allah. Ketika kita punya dengan anak-anak kita mungkin ketika dengan usaha kita, mungkin kita di pasar dan seterusnya, kau punya masalah yang tidak bisa selesaikan, minta kepada Allah. Jadi sesungguhnya ketika Ashabul Kahfi di dalam goa, itu adalah simbol betapa seseorang itu berada dalam ketidakberdayaannya. Maka dalam ketidakberdayaannya itulah seseorang diminta untuk berdoa kepada Allah. Kita bisa membaca doa yang disampaikan seperti yang dilantunkan seperti yang disampaikan oleh Ashabul Kahfi ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi wa hayyi' lana min amrina rasyada itu adalah dan sempurnakanlah bagiku ya Allah min amrina dari segala masalahku itu rasyada, petunjuk. Jadi petunjuk itu nanti kalau ada masalah yang berat, Allah akan memberikan solusinya. Ketika ada masalah berat, Allah akan memberikan petunjuknya kepada kita bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Nah ini yang namanya wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kalau kita berdoa dengan tahu maknanya dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita juga bisa membayangkan, oh doa saya itu saya maksudkan begini ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih hebat lagi adalah kata-kata min ladunka.
Min ladunka itu menandakan bahwa hanya dari sisi Allah saja penyelesaian itu yang akan diberikan. Jadi makanya ketika kita selesai salat malam, kita diajarkan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi kalau kita sudah berdoa rabbi adkhilni mudkhala sidqin, itu memang masuk memang, tetapi kita mengartikannya dalam pikiran kita, ya Allah masukkanlah aku ke dalam satu masalah dengan baik, dengan benar. Jadi tidak masuk rumah dengan baik, ya bisa jadi begitu. Tetapi Allah akan menunjukkan kalau kita masuk suatu masalah, kita masuk masalah itu dengan benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan ya Allah, berilah aku jalan keluar, gitu maksudnya. Berilah aku jalan keluar dengan benar. Jadi masuk kepada suatu masalah dengan benar, tetapi keluar punya jalan keluar yang juga dengan benar. Dan lagi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah bagiku ya Allah hanya darimu dan hanya engkau milat sultanan sebagai pelindung, nasiron dan juga penolong. Jadi seluruh persoalan yang kita hadapi, masalah jalan keluarnya hanya semata-mata minta yang khusus dari Allah, biar apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari itu senantiasa mendapatkan pertolongan, senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat doa ini dulu Pak Amin Rais. Pak Amin Rais itu suatu saat ketika pada dulu zamannya reformasi itu sering dihadang orang. Kalau mau berangkat ke Jawa Timur, mau dalam rangka ada perjalanan dakwah begitu, kadang-kadang sudah diancam. Kalau Pak Amin Rais datang ke sini, maka akan saya bunuh. Begitu ancamannya luar biasa. Bukan biasa-biasa, tapi akan dibunuh. Kenapa? Kan dulu zamannya reformasi yang begitu ramai. Maka kemudian apa? Kemudian ketika tidak ada apa-apa, tetap dijalani oleh Pak Amin Rais, datang terus. Meskipun di kesana diancam, tidak, tetap datang. Lalu ditanya, apa doanya Pak Amin? Apa kuncinya? Sebelum dia memasuki suatu kaum, maka kemudian Pak Amin mengatakan, saya berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini salah satunya. Bahkan ada salah seorang teman ketika pengen mencium Hajar Aswad, itu berdoanya pakai berdoa ini sambil berpasrah kepada Allah. Katanya dengan sebelum mencium Hajar Aswad, dia berdoa ini, ya Allah, aku ingin masuk ke sana ya Allah. Ingin masuk ke sana dengan benar, dengan baik, dengan aman. Bisa mencium Hajar Aswad. Lalu dari sana juga bisa keluar dengan enak, dengan tenang. Begitu katanya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah diijabahi oleh Allah. Jadi sekali lagi doa yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Ashabul Kahfi ini saya kira perlu kita amalkan dalam keseharian kita dengan seluruh membayangkan masalah yang kita hadapi dalam keseharian hidup kita. Semoga yang sedikit ini bisa ada manfaatnya bagi kita dan kemudian bisa menjalani hidup kita dengan sebaik-baiknya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.